welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Wanita dalam pelukanku masih meneteskan air matanya. Aku masih tidak habis pikir. Ada ibu kandung yang sekejam mertuaku itu. Dan apa katanya? Aku harus meninggalkan Flo. Aku tidak bisa. Mengapa? Karena aku mencintainya. Aku jatuh cinta padanya. Cinta atau nafsu, buktinya aku mau-mau saja berhubungan badan dengannya, padahal tidak ada status hubungan yang sah. Aku berani melakukannya, karena aku sudah mantap ingin menikahinya. Apa setelah mendengar tentang masa lalunya akan membuatku mundur? Tidak, itu masa lalu dia, bagian dari proses hidupnya. Seburuk apapun itu, ya begitulah yang harus dia lalui sebelum sampai di titik ini. Apa yang dilakukan Priscil juga bagian dari masa lalu. Kesalahannya tidak banyak. Mengapa aku tidak memaafkan? Beda kasus. Di kasusnya Flo, masalah dia dengan orang lain. Di kasus Priscil, masalahnya denganku. Sebajingannya aku orang yang setia. Jadi ya jelas, aku mengharapkan pasangan yang setia. Mau Priscil hanya sekali atau Priscil hanya hilaf, intinya aku melihat dengan kepalaku sendiri bagaimana dia berselingkuh dan terlihat sangat menikmatinya. Mungkin kalau kejadiannya misal dia diperkosa, aku akan lebih bisa memaafkan. Tapi yang mereka lakukan suka sama suka. Jika ada yang beranggapan salahku karena tidak memperhatikan Priscil, kami sudah sepakat saat itu. Makanya, sebelum ini aku menutupnya rapat-rapat. Karena aku menganggap itu hak dia. Apesnya aku saja, memergoki mereka di saat aku sebenarnya ingin memperbaiki keadaan. Tapi setelah melihat itu, ya maaf-maaf saja. Tidak akan pernah aku mau kembali padanya. Hari ini kamu tidak usah berangkat. Kamu tenangkan diri kamu dulu. Kalau kamu butuh teman, aku akan menemani kamu di sini. Ucapku padanya. Kurapikan rambut yang menutupi wajahnya, menyelipkannya ke telinga. Dia mengangguk. Aku yakin. Jadi dia pasti tidak mudah. Sesayang apapun orang tua angkatnya dulu, pasti ada titik di mana dia ingin tahu siapa orang tua kandungnya. Sayang, mengapa setelah bertemu ibu kandungnya justru menyakiti hatinya? Aku terus membelai rambutnya. Semakin lama matanya pun terpejam. Dalam keadaan begitu saja ia terlihat sangat letih. Pasti beban mentalnya sangat berat. Ku dengar napasnya telah teratur. Ku gendong tubuhnya dan merebahkannya di ranjang. Setelah itu aku rapikan kamar kos ini. Ku balik meja yang kakinya tadi di atas, menyapu juga mengepelnya. Kamar kos Flo sudah kembali rapi. Aku segera menghubungi pengacaraku untuk segera mendaftarkan perceraianku dengan Priscil. Aku tidak akan menundanya lagi. Aku sedang memainkan ponsel saat pintu diketuk. Setelah pintu dibuka, ternyata Priscil yang ada di sana. Dia sudah ingin menyerobot masuk, namun aku menahannya. Kenapa aku tidak boleh masuk? Tanyanya. Wajahnya terlihat begitu geram. Flo sedang istirahat, jangan ganggu dia. Aku masih berusaha untuk bersikap lembut padanya. Terlihat peduli sekali kamu padanya. Dikasih apa sih kamu sama dia? Aku tidak memedulikan pertanyaannya. Mau apa kamu kesini? Tanyaku setelah menutup pintu dan kami mengobrol di depan pintu kamar Flo. Maksud kamu apa? Aku sudah bilang, aku tidak mau bercerai. Aku harus melindungi wanita yang aku cintai dari wanita-wanita barbar seperti kalian. Maksud kamu? Aku sudah berusaha untuk baik sama kamu, tidak bersikap kasar. Bagaimanapun aku masih menghargai kamu. Tapi mama kamu terlalu ikut campur. Itu karena aku putrinya, dia sangat menyayangiku. Mendengar itu hatiku kembali sakit. Putrinya, bukankah Flo juga putrinya? Kalau saja tidak terlalu jauh, aku bisa memaklumi. Tapi mama kamu bersikap kasar. Kamar Flo dibuat berantakan. Flo juga dipukul dan dijambak. Tidak mungkin, mamaku tidak mungkin seperti itu. Itu bisa-bisanya dia saja memfitnah mama. Kamu tanyakan saja sama mama kamu, Sil. Mama kamu boleh jahat, tapi bisakah kamu menyayangi saudara perempuan kamu? Setidaknya buat aku tetap memiliki simpati sama kamu. Kulihat dia mengernyitkan kening, sepertinya sedang mencerna ucapanku. Saudara perempuanku? Iya, Flo kakak kamu. Apa? Gak mungkin. Kamu bisa tanyakan ke mama. Semoga saja mau jujur. Aku tahu masa lalu mama kamu. Pasti wanita itu berbohong, Brian. Aku menggeleng. Aku tahu bagaimana mama kamu. Jauh sebelum aku mengenal Flo. Sekarang lebih baik kamu pulang.
tanyakan sama mama kamu apa benar Flo putrinya. Tolong sampaikan pesanku. Jangan pernah usik Flo lagi kalau memang tidak ingin menyayanginya. Setidaknya jangan sakiti dia. Keputusanku sudah bulat. Secepatnya perceraian kita akan diproses. Aku harap kamu bisa diajak kerjasama. Carilah pria baik yang bisa kamu jadikan sebagai suami. Dia masih diam mematung. Namun aku lebih memilih untuk meninggalkannya masuk ke kamar. Kabar Brian yang sudah mendaftarkan perceraiannya sampai juga di telinga orang tuanya. Sang papa akhirnya meminta putranya itu untuk datang. Brian mengumpat, ini pasti ulah Priscil yang mengadu. Karena sebenarnya pria itu akan mengatakannya nanti setelah semuanya selesai. Toh papanya sudah menyerahkan semua keputusan padanya. Mengapa juga harus membawa-bawa orang tuanya? Brian memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Begitu sampai di depan rumah orang tuanya, sudah ada mobil Priscil terparkir di sana. Benar kan? Pasti dia sedang mencari pembelaan, gumamnya. Pria itu turun dari mobil. Dengan langkah lebar, ia masuk ke rumah. Kakinya langsung membawanya ke ruang keluarga di mana ia mendengar ada suara. Akhirnya kamu datang juga, ucap Papa Brian, melihat sang putra datang. Brian terlihat sangat tidak suka ketika melihat Priscil sedang ada di pelukan Mama Brian sambil menangis. Drama apa lagi ini, batinnya. Duduklah, Papa ingin bicara. Meskipun enggan, Brian tetap menuruti papanya. Apa benar, kamu sudah mendaftarkan perceraian kalian? Iya, benar Pak. Kenapa terburu-buru sekali? Bukankah Papa bilang, bicarakan dulu baik-baik sama Priscil. Kalau memang masih bisa diperbaiki, kenapa tidak? Pak, Brian gak mencintai Priscil, Pak. Ada sesuatu yang gak bisa Brian jelaskan, mengapa Brian merasa sudah cukup sampai di sini saja. Jelas Brian. Masalah apa? Masalah Priscil tidur dengan pria lain? Kening Brian berkerut. Bagaimana papanya bisa tahu? Apa Priscil sengaja curi start untuk mendapatkan simpati kedua orang tua Brian? Iya, masalah itu. Kalau memang Priscil sudah cerita, ya mau gimana lagi? Padahal aku ingin menutupinya dari mama papa. Karena itu, kamu mantap ingin bercerai. Selain memang Brian mencintai wanita lain. Pandangan Brian tertuju pada Priscil. Sangat terlihat kalau pria itu sangat tidak menyukainya. Dan wanita itu kakak Priscil yang telah dibuang mamanya. Ketiga pasang mata yang ada di sana sama-sama melebar. Mama papa Brian karena terkejut, sedangkan Priscil karena tidak menyangka Brian akan dengan mudah mengatakannya. Brian tersenyum dalam hati. Ia akan menceritakan bagaimana kejamnya mertuanya. Mama Priscil dulu menjalin hubungan dengan pria beristri. Beliau hamil. Tapi karena beliau bekerja sebagai wanita malam, pria itu menolak untuk bertanggung jawab. Karena menganggap beliau bisa saja tidur dengan pria lain. Mama Priscil marah, tidak terima dan menganggap anaknya pembawa sial. Akhirnya anak itu ditinggal di pinggir jalan, dan sekarang beliau mengetahui keberadaan anaknya. Dan apa Mama Papa tahu? Apa yang beliau lakukan? Beliau membuangnya untuk kedua kali. Demi putri bungsunya, ia mendatangi putri yang dibuangnya itu, membuat kamar kosnya berantakan, menjambak, menampar, hingga mengancam agar putrinya itu mau meninggalkanku. Bukannya aku gak peduli perasaan Priscil, Pak. Tapi seenggaknya, sekarang perasaannya belum terlalu besar jika dia katanya memang jatuh cinta padaku. Setidaknya dia bisa cepat move on. Aku gak mau kasih harapan palsu sama Priscil. Lagi pula, Brian sudah sering menidurinya, Pak. Brian gak mau ninggalin dia. Kalau tiba-tiba dia hamil, Papa mau nanggung dosa karena Brian gak bertanggung jawab. Brian sengaja mengatakan itu semua. Ia sangat tahu, orang tuanya sangat menginginkan cucu. Mama Brian hanya bisa diam sambil mengusap rambut menantunya yang masih berada dalam pelukannya. Udahlah Pak, Brian udah dewasa, udah tua malahan. Kali ini izinkan Brian memilih jalan Brian sendiri. Pernikahan bukanlah mainan. Brian ingin setelah ini, Brian menikah untuk seumur hidup. Dan kamu Sil, kita udah dewasa. Berhenti bawa-bawa orang tua kita untuk ikut campur. Tolong bantu terangin dia mah, Brian harus pergi. Apapun yang terjadi, Brian akan tetap bercerai. Keputusan Brian sudah bulat. Tak ada lagi yang bisa orang tua Brian katakan. Tadinya mereka ingin menasehati putranya untuk berpikir ulang. Namun sepertinya keputusannya sudah sangat bulat, tak bisa diganggu-gugat. Semenjak kejadian, sang mama yang datang ke kosan Flo menjadi lebih pendiam. Ia masih belum kembali ke kafe. Kesehariannya hanya memandangi foto Dava dan Vivi, juga fotonya ketika masih kecil, yang tersimpan rapi di dompetnya. Brian datang. Ia memang sudah meminta kunci cadangan agar lebih leluasa keluar masuk kamar Flo. Ia membawa kantong plastik berisi makanan. Flo, sarapan dulu yuk. Aku udah beli ini. Aku belum lapar.
Ya harus dipaksa dong, nanti kayak kemarin. Kemarin from mual sampai muntah-muntah, bukan karena hamil, tetapi karena asam lambungnya naik. Seharian perutnya tidak diisi apapun, makanya memberontak. Kamu jadi bercerai? Iya, tinggal nunggu jadwal sidang. Masih ada waktu untuk berubah pikiran, Bri. Tidak akan. Setelah bercerai, aku akan langsung menemui kakak kamu. Aku akan segera menikahi kamu. Tapi udah, nggak usah memikirkan apapun lagi. Sekarang waktunya pikirkan masa depan kamu. Dan kalau kamu rindu sama anak-anak kamu, aku mau kok nemenin kamu bertemu mereka. Sampai kapan kamu akan terus bersembunyi? Air mata Flo menetes. Iya, ia sangat merindukan Dava dan Vivi. Dia bukan wanita, istri juga ibu yang baik. Namun bukan berarti ia adalah ibu yang kejam.